Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan membahas lagi permainan rapat dan penuh perhitungan dari pecatur legendaris kita Utut Adianto ketika berhadapan dengan pecatur Amerika Soviet Boris Gulko di ajang World of 22nd di Philadelphia, Amerika Serikat 1994. Dalam permainan kali ini kita akan melihat pengorbanan menteri dari sang andalan kita Utut Adianto. Oke, siapkan fokus dan mari kita mulai. Buah putih dipegang oleh Boris Gulko dan Utut Adianto memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 dan D5. Boris Gulko melanjutkan dengan gambit menteri pion C4. Secara persentase lebih banyak pemain yang menolak, tapi kali ini Utut Adianto menerima gambit menteri pion kali pion. Putih lanjut pion E4 dan Utut menjawab kuda F6. Boris Gulko terus mendorong pion E5 menyerang kuda. Utut melarikan kudanya ke petak D5. Putih gajah kali pion C4 sambil memberi tekanan pada kuda. Kuda hitam menghindar ke B6 berbalik menyerang gajah. Dalam posisi ini banyak pemain putih yang memilih mengamankan gajah ke petak B3 demi mempertahankan tekanan pada pion F7, termasuk banyak dimainkan oleh pecatur-pecatur papan atas dunia. Tapi kali ini Boris Gulko memilih langkah lain, yaitu bergeser ke D3. Utut Adianto mengembangkan kuda satunya ke petak C6. Putih menjawab dengan mengeluarkan gajah gelap ke E3. Ada yang menarik di sini. Pada fase yang masih termasuk awal, putih mengandalkan serangan dengan sepasang gajah, sedangkan hitam menggunakan sepasang kuda. Utut melanjutkan permainan kuda B4 sambil menekan gajah terang putih yang memang terlihat lincah. Ada juga kemungkinan akan membuat tautan dengan kuda satunya ke petak pusat D4. Putih mendorong gajah ke E4. Utut Adianto pion C6. Boris Gulko mengeluarkan kudanya ke C3. Hitam lanjut pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Putih kuda G ke E2. Utut Adianto menjawab kuda D5 menautkan sepasang kudanya serta membuka kemungkinan pertukaran perwira. Di langkah ke-11, Boris Gulko melakukan rokade sayap raja. Utut gajah fianchetto G7. Putih kuda F4 menawarkan pertukaran. Di sini terlihat jelas bahwa putih ingin lebih memaksimalkan serangan dengan gajah terang, sehingga menolak pertukaran gajah dengan kuda dan kini memilih menawarkan kudanya. Penawaran diterima oleh Utut, kuda kali kuda, dan tentu dijawab gajah kali kuda. Utut Adianto lalu mengeluarkan gajah terangnya ke petak E6. Boris Gulko mendorong pion A4 bersiap menyerang kuda di langkah selanjutnya serta menambah penguasaan ruang di sayap menteri. Utut mengantisipasi dengan pion A5. Boris Gulko benteng B1 memberi pengawalan pada pion yang siap didorong maju. Utut melanjutkan permainan dengan rokade sayap raja di langkah ke-15. Putih melanjutkan rencana dengan pion D4 menantang pertukaran. Utut menolak dan menggeser kuda ke C4. Putih pion kali pion, dan ini bukan langkah terkuat menurut engine, karena berpotensi melemahkan sayap menteri. Langkah yang lebih disarankan sebenarnya adalah mendorong pion D5 sekaligus membongkar struktur pion milik hitam. Utut memukul balik menteri kali pion sambil memberi tekanan pada kuda serta pion A4. Boris Gulko mengambil langkah penyelamatan dengan menteri ke C1. Tentu saja agar bisa mengawal kuda yang juga bertugas mengawal pion A4. Kalau kita perhatikan, sebenarnya langkah ini juga mengandung konsekuensi, yaitu memperlemah posisi pion D4. Utut Adianto memanfaatkan kesempatan ini dengan menggeser benteng F ke D8 untuk menekan pion lemah di petak pusat. Boris Gulko mendorong pion D5 menantang pertukaran. Diterima oleh Utut pion kali pion sambil menekan gajah. Putih mengabaikan dan memilih melakukan serangan balik dengan benteng ke B5 menyerang menteri. Kemanakah Utut Adianto akan menyelamatkan menterinya? Apapun jawaban Anda, itu semua salah, karena pecatur andalan kita membiarkan ancaman tersebut. Ya,
Beliau mengorbankan menterinya dan lebih memilih pion kali gajah. Pengorbanan diterima oleh Putih, benteng kali menteri, dan Hitam memukul kembali dengan kuda. Secara hitung-hitungan kualitas perwira, menteri ditukar benteng dan gajah sebenarnya adalah sebuah kerugian. Tapi melihat lenyapnya gajah terang milik Putih yang terlihat berbahaya dan posisi Hitam yang kuat, rasanya pertukaran tadi cukup sepadan. Di samping itu, jangan lupa bahwa sepasang gajah milik Hitam berada di petak-petak strategis. Putih lanjut dengan kuda kali pion. Hitam kuda B3 menyerang menteri. Menteri Putih menghindar ke C7 sambil menyerang pion B7 dan E7. Hitam menyelamatkan kedua pionnya dengan benteng ke D7 sekaligus menyerang menteri milik Putih. Putih menggeser menteri ke petak C3. Utut menjawab pion H6. Ini adalah langkah yang terlihat sederhana tapi penting menjaga petak G5. Di titik ini, langkah yang disarankan bagi Putih adalah menteri ke B4 mengawal pionnya. Tapi di permainan aslinya, Boris Gulko melangkah gajah ke E3. Utut memanfaatkan hal ini dengan benteng kali pion. Ini adalah langkah yang sangat penting, karena mengeliminir satu-satunya pion Putih yang tersisa di sayap menteri. Di sisi lain, Hitam masih punya pion B yang punya potensi menuju promosi. Putih kuda C5 menggarpu kedua benteng, tapi langsung dipukul oleh kuda milik Hitam. Putih menjawab menteri kali kuda. Benteng Utut mulai bermanuver dengan bergeser ke E4 menyerang pion penting E5. Putih mengantisipasi dengan mendorong pion F4. Hitam meluncurkan benteng satunya ke D3, menambah tekanan pada gajah gelap milik Putih. Di sini perlu kita perhatikan bahwa posisi Raja dan Menteri Putih berada di jalur diagonal yang sama. Dan jangan lupa, Hitam masih punya gajah gelap. Kondisi ini tentu bisa memberi keuntungan bagi daya serang Utut Adianto. Boris Gulko melanjutkan dengan menyelamatkan gajahnya ke C1. Utut benteng C4, kali ini menggarpu gajah dan menteri. Menteri Putih menghindar ke B5 sekaligus memberi tekanan pada pion lemah B7. Hitam menjaga pionnya dengan gajah D5. Putih benteng E1 dan Hitam mengantisipasi dengan pion E6. Di sini terlihat jelas, posisi pion dan antar perwira milik Utut sangat kuat dan terkoordinasi. Tentu saja ini menyulitkan bagi Boris Gulko serta membuat koordinasi serangan Utut menjadi lebih tertata. Putih lanjut gajah E3. Hitam gajah F8 ancang-ancang membantu serangan. Tentu saja petak penting C5 menjadi menarik untuk diduduki. Putih menjawab Raja F1 untuk menghindari jalur panas di diagonal ini. Hitam memanfaatkan situasi ini dengan mendorong benteng ke C3 menambah tekanan pada gajah. Mari kita perhatikan. Ini adalah kombinasi serangan yang menarik, karena petak C4 yang baru saja ditinggalkan benteng bisa ditempati oleh gajah terang milik Utut di langkah selanjutnya. Jawaban Boris Gulko adalah menteri ke B6, agar tetap bisa mengawal gajah tapi terhindar dari jalur diagonal ini. Hitam Raja G7, yang juga langkah sederhana tapi penting sebagai upaya mencari tempat yang aman. Putih gajah D4 menyerang benteng. Utut menggeser benteng C2 memberi ancaman baru di baris kedua. Putih berusaha menghadang dengan benteng ke E2. Utut terus merangsek benteng D1 skak. Hal ini memaksa Raja Putih maju ke F2. Seperti yang tadi kita bahas, jalur diagonal ini menjadi panas, dan Utut Adianto berhasil memaksa Raja Putih masuk ke sana. Hitam benteng C6 menyerang menteri. Di posisi ini Hitam sudah sangat nyaman dan tentu unggul jauh secara posisi. Boris Gulko melanjutkan permainan dengan menteri ke B2. Ide yang terbaca jelas, tetap memberi pengawalan pada gajahnya serta ikut menjaga baris kedua yang rawan dieksploitasi oleh para perwira Hitam. Dan Utut Adianto mengambil langkah indah dengan benteng kali gajah. Apa jawaban Putih? Ternyata jawabannya adalah menyerah. Mari kita bahas sekilas kenapa Putih menyerah. Pertama,
Secara hitungan kualitas perwira, hitam tentu unggul dengan sepasang benteng serta sepasang gajah berbanding menteri dan satu benteng milik putih. Kedua, jangan lupa, hitam masih punya pion di lajur B yang bisa promosi di mana putih tak punya lagi pion di sayap menteri. Ketiga, jika putih menteri kali benteng, tentu kita semua tahu jawabannya, yaitu gajah gelap ke C5 dan dipastikan menteri putih akan meninggal di langkah selanjutnya. Jadi, menjadi sangat wajar jika Boris Gulko menyerah setelah langkah ke-38. Seperti biasa, Utut Adianto menunjukkan permainan yang relatif tenang tapi penuh dengan perhitungan yang matang. Demikianlah video singkat dari kami. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.